Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang jaringan hewan. Nah, kita akan menganalisa keterkaitan antara struktur jaringan, letak, dan fungsi organ pada hewan. Kemudian yang kedua, menyajikan data hasil pengamatan berbagai bentuk sel penyusun jaringan hewan untuk menunjukkan keterkaitannya dengan letak dan fungsi dalam bioproses dan aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jaringan tumbuhan. Sekarang kita bahas tentang jaringan hewan. Nah, jaringan hewan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah jaringan epitel, kemudian yang kedua adalah jaringan saraf, jaringan ikat, kemudian jaringan otot, dan jaringan lemak. Kita akan bahas jaringan epitel dulu. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jaringan yang fungsinya menutup permukaan luar tubuh atau dia berada di luar permukaan tubuh atau juga terdapat pada saluran yang berhubungan dengan permukaan tubuh. Kemudian melapisi permukaan dalam organ tubuh ataupun saluran dalam tubuh atau endotelium. Nah, berdasarkan bentuk selnya, jaringan epitel dibedakan menjadi 3 macam, yaitu epitel pipih, epitel silindris, dan yang ketiga adalah epitel kubus. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah epitel kubus. Nah, epitel kubus terbagi menjadi dua, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis banyak. Nah, jadi pertama adalah epitel yang selapis, epitel pipih selapis ya, maaf. Yang pertama adalah epitel pipih selapis. Nah, epitel ini yang selapis ini terdapat pada pembuluh darah, limfa, kapsula glomerulus, alveolus, selaput bagian dalam telinga, dan pleura. Apa fungsi jaringan epitel ini? Fungsinya adalah untuk distribusi oksigen itu yang ada pada alveolus dan oksigen dan karbon dioksida itu yang di alveolus. Kemudian untuk filtrasi darah itu yang berada di ginjal atau glomerulus. Kemudian melapisi bagian dalam dan rongga pada tubuh yaitu pada pleura. Kemudian epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis itu terdapat pada permukaan dalam lensa mata, kelenjar tiroid, kemudian saluran nefron ginjal, permukaan luar ovarium, dan retina mata. Fungsi epitel kubus selapis tersebut yang pertama adalah untuk mensekresikan getah, untuk absorpsi, itu yang ada di nefron ginjal, kemudian penghasil lendir yang ada di kelenjar tiroid. Yang berikutnya, epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis itu terdapat pada lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, kantong empedu, rahim dan saluran rahim, serta saluran pernapasan bagian atas. Fungsi epitel tersebut untuk sekresi, untuk absorpsi, dan untuk melicinkan bagian yang dilapisi oleh jaringan epitel tersebut. Yang kedua adalah epitel yang berlapis. Epitel pipih berlapis, gambarnya seperti ini, lapisannya banyak. Kemudian terdapat di bagian epidermis, pada bagian vagina, esofagus, uretra, rongga mulut, dan rongga hidung. Fungsinya adalah untuk melindungi bagian tersebut atau untuk proteksi dan juga penghasil lendir. Nah, pada rongga hidung kita itu ada penghasil lendir sehingga jikalau kita menghirup udara yang berdebu itu debu tersebut akan tersereng oleh rambut hidung kemudian menempel pada lapisan hidung.
Kemudian yang kedua, yang berlapis. Epitel kubus berlapis. Bentuknya seperti ini, 1, 2, 3, lapisannya tidak hanya satu ya. Kemudian terdapat pada saluran kelenjar keringat, saluran kelenjar minyak, di bagian kulit, kemudian ovarium dan testis. Fungsinya untuk sekresi, penghasil keringat, penghasil minyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah epitel silindris berlapis. Terdapat pada bagian mata yang berwarna putih ya, kemudian dinding dalam kelopak mata, bagian lari, bagian langit-langit mulut yang lunak, kemudian bulu faring, kelenjar susu, serta kelenjar uretra. Fungsinya untuk sekresi dan pergerakan. Nah, demikian anak-anakku sekalian. Hari ini kita pelajaran untuk biologi hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuannya di minggu yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.